Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang kayaknya banyak dari kita rasain tapi jarang banget diomongin. Risiko dan tantangan yang muncul pas kita lagi mikir secara mendalam. Coba kita mulai dari sini deh. Pernah nggak sih kamu merasa makin dalam mikir, kok hidup malah jadi makin ribet? Kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian. Nah, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan coba lihat proses berpikir ini ibarat sebuah perjalanan. Sebuah perjalanan yang punya medannya sendiri, lengkap sama tanjakan curam dan tikungan-tikungan yang nggak terduga. Oke, kita masuk ke tahap pertama dari perjalanan ini ya. Fokusnya ke gejolak batin yang muncul pas kita mulai mempertanyakan segalanya. Risiko pertama yang sering banget muncul itu kita sebut aja disonansi kognitif yang berlebihan. Gampangnya ini tuh kayak noise atau kebisingan di kepala kita yang muncul gara-gara ada keyakinan-keyakinan yang saling tabrakan. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di sini? Prosesnya itu dimulai dari sebuah benturan, di mana keyakinan lama kamu diadu sama temuan-temuan baru. Hasilnya, pikiran jadi terasa berisik banget dan cemas. Kenapa bisa gitu? Ya karena sistem makna lama kamu tuh hancur lebih cepat daripada kamu sempat ngebangun yang baru. Lanjut, ada lagi jebakan lain nih, yaitu kecenderungan buat hidup sepenuhnya di dalam kepala. Jadi kita keputus dari tindakan dan emosi. Nah, ini yang namanya intelektualisasi berlebihan. Orang yang jago analisis tuh seringkali langsung loncat ke konsep-konsep abstrak, semuanya diproses pakai logika. Tapi, sering lupa satu hal penting, nyambungin itu semua sama tubuh dan emosi. Ujung-ujungnya, ini malah jadi paradoks. Kamu jadi bijak banget di kepala, tapi buat bertindak malah kaku, beku. Wawasan keren tadi nggak jadi perubahan nyata di hidup. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang cukup dalam dan sering bikin bingung. Momen di mana konsep diri kita yang lama mulai retak. Gejala dari fase ini tuh khas banget. Kamu mungkin ngerasa kehilangan arah untuk sementara. Bingung sama peran kamu di hidup ini. Rasanya tuh bener-bener kayak sistem hidup kamu lagi diribut total. Nah, di tengah semua kebingungan ini, ada satu hal yang super penting buat diingat. Ini tuh transisi. Ini bagian dari pertumbuhan. Ini bukan kegagalan. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita lihat gimana perubahan batin ini mulai bikin gesekan sama dunia luar dan hubungan kita dengan orang lain. Risiko berikutnya adalah perasaan terisolasi. Ini muncul karena kita kayaknya ngelihat dunia dari frekuensi yang beda. Gini, makin dalam kamu menyelam, makin sedikit orang yang bisa nyambung sama obrolan kamu. Kamu mulai ngerasa sendirian di tengah keramaian. Ngerasa susah banget nerjemahin ide-ide kompleks ini buat orang lain. Dan seringnya, ya, kamu malah dianggap terlalu rumit. Selanjutnya, ada beban yang cukup berat nih, yaitu saat kita mulai bisa melihat struktur dan motif tersembunyi yang mengatur masyarakat kita. Ini mungkin kedengarannya keren ya, tapi sebenarnya ini berat banget. Kamu jadi bisa melihat motif-motif tersembunyi di balik tindakan orang, struktur sosial yang gak kelihatan, sampai dinamika ego kolektif. Bebannya di mana? Jadi susah buat nikmatin hal-hal simpel karena semuanya jadi bahan analisis. Dunia jadi kerasa kayak sebuah kode yang harus dipecahkan terus-menerus. Nah, sekarang kita masuk ke bagian perjalanan yang paling dalam dan paling menantang secara emosional. Bagian di mana kita harus berhadapan langsung sama kebenaran-kebenaran yang nggak nyaman. Ini soal harga emosional yang harus dibayar karena kita udah nggak bisa lagi nerima sesuatu gitu aja. Makin dalam pemahamanmu, kamu makin kehilangan kepolosan. Kamu udah nggak bisa lagi cuma percaya gitu aja tanpa bertanya. Kejelasan ini ada harganya. Rasa ringan dan ya kenaifan yang sebenarnya kadang menenangkan dalam hidup itu perlahan hilang. Dan tentu aja, perjalanan ke dalam diri itu berarti kita juga harus ketemu sama apa yang selama ini kita sembunyikan. Kesadaran diri yang dalam, mau nggak mau, bakal ngebawa aspek-aspek gelap kita ke permukaan. Entah itu impuls-impuls yang keras atau rasa bersalah dari masa lalu. Dan ironisnya nih, ada godaan buat pakai pemahaman yang dalam ini justru sebagai cara buat menghindarin pengalaman-pengalaman manusiawi yang, ya berantakan. Disinilah kita lihat bedanya. Pertumbuhan yang otentik itu artinya kita berani menghadapi emosi sulit dan paham kalau gesekan itu perlu. Sebaliknya, jalan pintas spiritual, yaitu tadi, malah menghindari konflik dan emosi dengan alasan udah paham atau ngerasa di atas itu semua. Oke, sekarang kita sampai di bagian terakhir. Fokusnya adalah gimana caranya kita mengintegrasikan semua wawasan mendalam ini kembali ke kehidupan yang praktis
dan membumi. Risiko yang terakhir adalah beban berat karena kita ngerasa punya tugas, entah itu tugas moral atau intelektual buat memperbaiki dunia atau orang-orang di sekitar kita. Terus gimana dong cara jalanin ini semua biar nggak kelelahan? Ada 3 langkah praktis. Pertama, kenali kecepatanmu sendiri, sadari kalau kamu mungkin geraknya lebih cepat. Kedua, tetap membumi, paham kalau kesadaran kamu belum tentu seimbang sama pertumbuhan emosional orang lain. Dan yang ketiga, temukan ritme yang seimbang. Kuncinya di sini tuh bukan buat berhenti atau melambat, tapi buat mengintegrasikan. Pada akhirnya, semua ini kembali ke kamu. Setelah kita sama-sama memetakan semua potensi resiko dalam perjalanan berpikir mendalam ini, pertanyaannya sekarang adalah, gimana caramu akan menavigasi perjalananmu sendiri? Terima kasih sudah menyimak.